A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Semoga semua yang sudah berkesempatan hadir hari ini, Rizky, ibu-ibu semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya selalu berada dalam hidayah dan juga taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita menuju jalan yang beliau ridhoi dan memberikan kita keistiqomahan sampai kita wafat kembali kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang saya dapat materi ini dari kajian Ustadz Adi Hidayat sendiri, tentang pertanyaan yang Allah lontarkan kepada kita semuanya, ada di Quran surah At-Takwir ayat 26. Quran surah At-Takwir surat nomor 81 ayat 26. Quran surah nomor 81 ayat 26. Pertanyaannya adalah fa aina tadhhabun? Ayat 26. Dapat Ibu Mada? Fa aina tadhhabun artinya? Baik, sudah. Semua sudah tahu. Saya coba tanya. Ibu Mada mau kemana? Setelah semua kehidupan yang Ibu Mada lalui, mulai dari sebelum mu'alaf, kemudian menjadi mu'alaf, kemudian dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga yang Ibu Mada lalui, sampai hari ini menjaga orang tua, bolak-balik, pertanyaan saya, dengan semua itu Ibu Mada mau kemana? Setelahnya Ibu Mada mau kemana? Amin, insyaallah. Ibu Anita, dengan semua perjalanan hidup yang dilalui, mulai dari masih cewek, ketemu dengan bapak, kemudian menikah, melahirkan seorang putra, sampai sekarang memiliki usaha di mana-mana, alhamdulillah. Setelah semua itu, yang saya ingin tanyakan ke Ibu Anita, Ibu mau kemana dengan semua itu? Amin, amin ya Allah. Ibu Desi, selamat dunia akhirat. Dengan semua sampai kegiatan hari ini pun, Ibu Desi dengan usahanya, dengan mengurus anak-anaknya, mengurus suami, mengurus juga pekerjaan lain di luar, mau dipakai untuk apa semua itu? Mau dibawa kemana? Mau kemana tujuan Ibu Desi dengan semua pekerjaan itu? Alhamdulillah, amin. Ibu Irmayanti, mau dibawa ke surga ya, Masya Allah. Amin, insya Allah. Ibu siapa? Minarti. Iqra berapa Ibu? Iqra 4. Kemarin sudah ikut ujian? Tidak ikut ujian. Oh, cuti dulu, istirahat. Oh, banyak apa? Tidak apa-apa, yang penting masih ngaji. Kalau memang dirasa sibuk-sibuk ya istirahat dulu sedikit. Tapi istirahat sampai pekerjaan selesai, habis itu balik lagi ngaji. Jangan istirahat lama, tidak ngaji-ngaji lagi, bahaya. Ibu Minarti, dengan semua aktivitas Ibu sebagai seorang ibu, seorang istri, dengan pekerjaan di luar dan lain-lain, itu semua Ibu mau bawa kemana? Untuk ke surga.
Jadi ini semua pertanyaan Allah kepada kita. Ayat 26 surah At-Takwir ini Allah bertanya kepada kita, fa aina tazhabun? Dengan semua yang telah kamu dapatkan sampai saat ini, mungkin seorang laki-laki dengan semua bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, karirnya, anak istrinya, dia mau bawa kemana? Mau dibawa kemana semua itu? Fa aina tadhhabun? Setelahnya kamu mau pergi kemana? Baru lihat ayat ini? Baru tahu artinya? Astagfirullah. Kayaknya ini Quran baru turun sama kita. Maka jawaban yang paling benar yaitu ketika semua aktivitas tersebut kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ketika Allah meridhoi aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, semua kegiatan di luar itu bisa mendapatkan petunjuk hidayah agar kita selalu istiqomah di atas jalannya. Kalau kemarin ada ibu-ibu yang ikut kajiannya Ustadz Amin Nur Bais, ada sempat perkataan salah seorang tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat Nabi, disebut sebagai generasi tabi'in. Kurang lebih kalau tidak salah perkataannya Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, ulama terkenal di zamannya. Beliau mengutip perkataan yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Kalau kamu memperbaiki apa yang kamu punya saat ini, Allah akan memperbaiki masa lalu kamu dan juga masa depan kamu. Ringkasannya kurang lebih begitu. Maka dari situ saya berpikir bahwa seberapa banyak dosa yang sudah pernah saya lakukan di masa lampau, seharusnya saya tidak boleh menjadi orang yang stuck, menjadi orang yang berhenti langkahnya karena terlalu banyak mikirin dosa di masa lalu. Maksud saya bahwa jangan sampai dosa-dosa itu yang menghalangi saya untuk semangat beramal soleh di hari ini. Karena apa yang sudah terjadi di masa lalu itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mau tidak mau, suka tidak suka akan kita pertanggungjawabkan nanti. Akan kita pertanggungjawabkan, itu konsekuensinya. Tapi ingat, Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Berarti ketika Allah masih memberikan saya kesempatan umur hidup hari ini, dan saya gunakan itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu, berbuat sebaik-baiknya hari ini saja, saya serahkan sama Allah supaya yang masa lalu saya diampuni. Makanya kita tidak usah terlalu banyak memikirkan apa yang sudah masa lalu saya lewatkan. Khawatirnya kalau kita tidak mampu move on. Tetapi kalau untuk dijadikan sebagai bahan muhasabah, boleh. Tetapi karakter manusia ini berbeda-beda. Ada orang terlalu lama memikirkan masa lalu, tidak bisa move on. Lama mikirin mantan, tidak bisa move on. Betul tidak? Ada biasa keadaan manusia yang seperti itu toh. Akhirnya kehidupannya itu ya, kalau bahasanya anak pondok yang suka sekali dipopulerkan sama Ustadz Luqmanul Hakim, la yahya wa la yamut. Itu bahasa kami di Gontor dulu untuk anak-anak yang kelihatannya itu madesu, masa depan suram. Di kelas tidak semangat belajar, di asrama juga tidak aktif-aktif banget, kegiatan ekstrakurikuler juga tidak aktif. Ente ini la yahya wa la yamut, tidak hidup tidak juga mati. Kalau artiannya secara etimologi bahasa, tidak hidup tidak juga mati. Tapi kalau sama Ustadz Luqman dirubah menjadi tidak la yahya wa la yamut, tidak bermanfaat juga tidak bermutu. Khawatirnya ketika kita mendapatkan manusia yang mungkin memiliki mental lemah, terlalu lama memikirkan masa lalunya, dia akhirnya tidak bisa bergerak kemana-mana hari ini. Padahal yang kita miliki sekarang ini adalah hari ini. Yang kita miliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu ya hari ini. Makanya perkataan Ustadz Amin Nur Bais ketika kajian subuh hari
Hari kedua itu kajian subuh di SMA 1. SMA 1, Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan sisa usia? Saya yang tanya sekarang. Kalau menurut ibu-ibu, saya mulai dari ibu, tadi kan sudah dari Ibu Made. Saya mulai dari Ibu Minarti. Apa maksud sisa usia? Sering ya kita dengar ya sisa usia. Mungkin biasa di nasid-nasid kah, atau mungkin di kata-kata kah, atau mungkin di buku kah, atau mungkin lewat di status-status Facebook kah. Sisa usia. Apa itu sisa usia, Bu? Menurut Ibu, apa itu sisa usia? Tidak ada mendapat hukuman kalau salah dijawab. Ibu Irma, apa itu sisa usia kalau menurut Ibu Irma? Sisa waktu untuk hidup. Seberapa banyak sisa usia Ibu? Tidak tahu ya. Sisa yang utuh. Ada yang bisa menjelaskan lebih detail kira-kira seberapa banyak sisa usia saya hari ini? Tidak ada yang tahu kan? Itu masih misteri toh. Kalau penjelasan beliau, Ustadz Ami Hafizahullah, sisa usia itu adalah waktu kita hari ini. Waktu yang kita punya saat ini itulah sisa usia kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita hidup besok. Maka berbuat baiklah di sisa usia kita, ya di hari ini yang kita punya. Yang kita punya saat ini cuma hari ini. Itu sisa usia kita. Ketika kita baik di sisa usia ini, Allah akan ampuni semua kesalahan-kesalahan di masa lalu. Maka jangan berpikir sisa usia saya, saya masih 25, masih ada 5 tahun, 10 tahun. Siapa yang mau jamin? Siapa yang mau jamin ibu hidup sampai umur segitu? 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Tidak ada. Saya sekarang baru 35, belum sampai 40 juga. Masih ada nanti ada rencana begini. Boleh berencana. Tidak ada masalah. Tetapi yang harus kita buat maksimal itu apa yang bisa kita punya hari ini. Sisa usia kita ya hari ini. Tidak ada yang jamin kita bisa hidup sampai besok. Maka hari ini yang harus kita perbaiki betul-betul. Hari ini yang harus kita isi dengan amal soleh sebaik-baiknya. Karena kita khawatir semua, Bu. Saat kita juga tidak kunjung bertaubat kepada Allah di sisa usia kita, khawatir Allah akan melipat gandakan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita tidak kunjung memperbaiki diri saat ini, hari ini juga, kita khawatir dosa-dosa yang masa lalu itu akan dilipat gandakan sama Allah hukumannya ketika kita mati. Maka apa yang kita harapkan kalau sudah seperti itu? Tidak ada bisa siapa kita harapkan sama sekali. Jadi cuma hari ini yang kita punya, hanya hari ini usia kita. Sisa usia kita ya hari ini. Maka manfaatkan sebaik-baiknya dengan harapan semoga kita bisa memperbaiki sisa usia, Allah akan ampuni dosa-dosa di masa lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa sering Bapak Ibu membaca Al-Qur'an dalam sehari? Ibu Irma 1 juz 1 hari. Ibu Minarti tidak juga, tidak sampai 1 juz. Yang penting tiap habis sholat baca, mungkin dapat 5 ayat 10 ayat begitu. Ibu Desi tiap habis sholat ada yang dibaca, rutin semuanya, rutin. Alhamdulillah. Ibu Umur Rizki? Kayaknya saya yang paling sedikit berarti Ustaz saya yang konsisten itu hanya habis sholat subuh sama antara habis maghrib atau habis isya. Pokoknya malam saya usahakan itu surat Al-Nur.
harus hatam, harus terbaca malam itu. Ibu Made, Alhamdulillah saya juga gitu, kadang paling sedikit 1 ain, paling sedikit 1 ain dalam sehari dikasih habis sholat. habis sholat. Artinya ibu-ibu semuanya yang hadir hari ini, Rizky, saya lupa ada Rizky. 2 lembar setelah maghrib. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua yang hadir hari ini itu sudah berusaha untuk setiap hari bisa membaca Al-Quran. Mulai dari yang ada 1 ain, ada yang 1 surah, ada yang 1, 2, 5 ayat, 1, 2, 5, 10 ayat setiap hari, setiap habis sholat. Ada yang 1 juz sehari, ada yang 2 lembar setelah maghrib. Semua kebaikan-kebaikan tersebut jangan sampai kita berhenti dari melaksanakannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang dilakukan konsisten walaupun sedikit. Kemudian juga yang kedua, jangan tinggalkan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai penolong orang yang sering membacanya semasa hidup. Ibu-ibu yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, dia nanti akan jadi penolong saat kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lihat itu Bu di kalender. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kalau umur kita dihabiskan selalu setiap hari dengan Al-Quran, dia nanti akan datang bantu kita, Bu. Saya bersaksi ya Allah, Al-Quran ini datang ketika waktu yaumul hisab, waktu hari penghisapan, pertanggungjawaban semua amal perbuatan kita. Al-Quran datang menjadi sebuah makhluk. Kemudian ini bukan artian sebagai saya katakan Al-Quran makhluk, tidak. Tetapi dari penjelasan Nabi Muhammad, saya menggambarkan Al-Quran itu datang bersaksi di hadapan Allah, kemudian berkata, saya bersaksi ya Allah bahwasanya si fulan Rizky setiap hari membaca saya. Jadi mungkin masih ada dosa-dosa di masa lalu, karena atas kesaksian Al-Quran, pertolongan Al-Quran itu Allah ampuni. Untuk apa umurnya dia habiskan? Kalau mau diakumulasi, mau dijumlah, misal Ibu Minarti habis sholat itu mungkin ada 5 menit baca Quran, dikali 5, 25 menit, 25 menit dikali 7, 1 pekan, dapat 175 kurang lebih. 175 menit. 175 kali 30. 1 bulan. Kali lagi setahun. Sudah banyak, Bu. Banyak, Bu. Makanya amalan-amalan kecil yang bisa dilakukan setiap hari itu jangan diremehkan. Bisa sholat duha hanya 2 rakaat 1 hari. Kali 7 sudah 14 rakaat. Ya kan? Kali 1 bulan 30 hari sudah 60 rakaat. Kali 1 tahun 365 hari. Sudah dapat berapa? Banyak. Amalan-amalan kecil itu ketika dikumpulkan nanti di hari kiamat, itu semua nanti akan bersaksi di hadapan kita untuk memberatkan timbangan kebaikan. Jadi konsisten, ayo sama-sama kita konsisten mulai dari baca Quran.
Nah, sekarang saya ingin mengajak semua yang hadir di kesempatan kali ini untuk meningkatkan kualitas baca Quran. Saya mulai dari surah Al-Fatihah. Pernah dapat imam yang memulai Al-Fatihahnya dengan alhamdu? Pernah dapat? Mulai bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya dia tidak baca. Pernah dapat? Ibu Irma? Belum pernah. Ibu Minarti? Belum. Ibu Made? Pernah dapat? Oke, baik. Ada perbedaan pendapat ulama tentang memulai bacaan Al-Fatihah. Apakah basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke ayat Al-Fatihah atau dia itu pembukaan semua surat? Di sini kita kesampingkan dulu perbedaan itu. Yang kita harus pahami bahwa memang ada pendapat yang mengatakan bismillah itu awalnya Al-Fatihah, alhamdulillah juga awalnya Al-Fatihah. Maka mana-mana saja yang orang mau pakai itu benar. Selama dia tidak mulai membaca ketika di awal sholat dengan langsung Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa itu salah. Batal sholatnya karena Al-Fatihahnya tidak lengkap. Al-Fatihah rukun sholat. Tapi kalau dia baru mulai dari alhamdulillahirabbil alamin itu benar. Dia mau mulai dari bismillahirrahmanirrahim juga benar. Saya di sini mengambil yang pendapat alhamdulillah, bahwa ayat pertama Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa, Ibu? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah surat pertama. Al-Fatihah surat pertama bukan? Iya. Kenapa ayat pertamanya itu segala puji bagi Allah? Kenapa yang pertama kita baca itu pujian dulu kepada Allah, segala puji bagi Allah? Pernah ya? Segala sesuatu diawali dengan pujian. Belum dapat. Karena kita harus bersyukur dikasih kesempatan. Urutan berdoa. Betul Ibu Made? Allah itu paling suka dipuji. Allah menyukai puji-pujian. Dan urutan berdoa pun ketika kita ingin doa kita langsung diijabah, mulailah dari memuji Allah dulu. Dan doa pujian yang paling terbaik adalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu menjadi ayat pertama dari Al-Fatihah? Beberapa ulama mencoba menafsirkan karena itu sebagai bentuk rasa syukur kita, Allah telah memberikan nikmat bahkan sebelum kita memintanya. Ibu Desi bangun pagi hari, langsung tiba-tiba bisa bernapas lega, tidak perlu pakai bantuan oksigen. Pertanyaan saya, Ibu Desi minta di pagi hari itu langsung diberikan nafas enggak? Tidak kan? Tapi Allah kasih toh? Allah kasih. Ibu Minarti bangun pagi, kemudian buka mata bisa melihat langsung. Ibu Minarti minta enggak supaya diberikan penglihatan? Tidak kan? Tapi Allah kasih, betul? Allah kasih. Sebelum kita meminta, Allah sudah kasih. Maka sudah sepantasnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tidak pantas, Bu, semuanya ketika manusia itu bersifat sombong. Kalau di foto profilnya Rizky apa? Apa Ki? Saya suka kata-katanya. Bukan, yang apa? Yang balik-baliknya kembali ke tanah apa gitu? Calon mayat banyak gaya. Calon mayat banyak gaya.
Itu calon mayat banyak gaya. Ngapain kita mesti sombong? Ujung-ujungnya mati, mayat juga jadinya. Mau sombong dengan pakaian, mau sombong dengan kendaraan, mau sombong dengan cincin emas. Biasa kalau mau basalim orang kasih begini dia. Supaya dilihat cincinnya. Atau kalau mau lihat jam, gara-gara mungkin jam baru atau apa? Bisa kan cuma lihat seperti biasa saja kan bisa harusnya toh. Subhanallah. Calon mayat banyak gaya. Makanya saya mencoba mentadaburi doa pakai pakaian. Kalau misalnya pakaian ini yang saya akan pakai itu membuat saya menjadi sombong, saya tinggalkan. Atau saya rubah niat saya. Apa doa pakai pakaian, Bu? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari pakaian ini dan apa yang dia bawa. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini. Logikanya toh, masa pakaian bisa berbuat jahat? Apa dia bikin? Merampok? Membunuh? Mencekik orang? Tidak. Terus bagaimana pakaian itu bisa sampai berbuat jahat kepada kita? Saat pakaian tersebut kita gunakan kemudian menimbulkan rasa sombong dalam hati. Pakai baju nih, gamis 550.000 harganya. Dari bawah sampai dari atas sampai bawah, masya Allah. Tutup cadar, alhamdulillah. Syar'i penampilan, gamis, ada glitter-glitternya, mengkilat-mengkilatnya gitu kan. Secara kasat mata nampaknya tutup aurat, masya Allah, baik. Tapi kalau sampai tidak bisa jaga hatinya, hati-hati, jadi bumerang. Jadi bumerang nanti. Oh, berarti lebih baik saya tidak usah tutup aurat dong, Ustaz. Daripada tutup aurat juga mau sombong. Salah, itu logika kebalik. Masa ya daripada dia, apa ya bahasanya biasa itu, saya mau jilbabkan hati saya dulu. Ya, ibu kok enggak pakai jilbab? Hati saya belum berjilbab, Ustaz. Saya mau jilbabkan hati saya dulu. Silakan Bu, cari ke toko-toko mana yang punya, yang jualan jilbab hati. Makanya kalau memang kita khawatir pakaian tersebut akan menimbulkan kesombongan, baca doa itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari pakaian ini yang apa dan apa yang dibawanya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan apa yang dibawanya. Rubah niat kita, perbaiki lagi niat kita. Saya pakai pakaian ini supaya nampak rapi dan bisa membuat Allah senang dengan saya. Bukankah Allah senang keindahan? Allah senang keindahan. Maka itu kita coba menarik perhatian Allah supaya Allah ridho dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya janji kepada antum-antum untuk mengajak kita meningkatkan kualitas dalam membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah semuanya sudah melazimkan untuk bisa baca Quran setiap hari. Pertanyaan selanjutnya, sudah seberapa sering kita mentadabburinya? Karena kalau Al-Quran itu sekedar dibaca saja, dia tidak lebih dari lembaran-lembaran kertas yang memiliki tulisan bahasa Arab. Oke, pahala membacanya dapat, tapi pahala mentadabburinya belum dapat. Contoh ayat kecil tadi, Alhamdulillah. Kenapa Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillah?
Kita semua masih belum tahu. Saya pun tahu nanti setelah baca buku ini, Bu. Masya Allah. Tadabbur Al-Quran. Saya tidak di-endorse ya sama yang punya, tidak. Cuma ini banyak sekali saya dapatkan manfaat. Mindset saya setelah membaca buku ini berubah ketika mau baca Al-Quran. Masuk surat baru, saya harus bilang, baca dulu apa kandungan yang Allah inginkan, Allah tuliskan dalam surat ini. Ketika saya sudah dapat ilmunya di sini, saya baca Quran jadi beda. Oh, begini tuh kenapa maksudnya Allah bilang di surat Al-Imran harus begini dulu. Kenapa dimulai dari penegasan keesaan Allah dan juga kemahakuasaan Allah. Dan ini adalah hadiah dari teman saya, dari sahabat saya. Dan saya sarankan ibu-ibu harus beli. Harganya tidak sampai 100.000. Ongkir mungkin cuma sampai 10.500 ongkirnya. Ya mentok-mentok ya 110, 115. Kalau ada yang ongkirnya sampai 50, ya masih lebih mahal daripada barang-barang kita yang lain kok. Online. Coba dicek di Shopee atau Tokopedia atau media-media online, pusat belanja online lainnya. Itu harganya kemarin dicek sama teman-teman kurang lebih 90-an. Belum ongkir. Kenapa saya kasihkan ibu gambaran tentang buku ini? Saya rasa banyak sekali faidahnya dalam hidup saya. Banyak yang mulai bisa berubah mindset saya untuk hidup setelah membaca ini. Jadi kalau kebaikan sebanyak ini cuma saya dapatkan sendiri, rugi. Saya pengen ibu Rizky juga mendapatkan kebaikan yang sama. Tadabbur Al-Quran. Kenapa setelah Al-Fatihah itu suratnya Al-Baqarah? Kenapa? Kalau untuk mau cari tahu jawabannya, pertama cari kandungan pembahasan utama dari surah Al-Baqarah. Pembahasan utama surah Al-Baqarah apa? Tentang kisah Bani Israel. Coba deh. Masuk ayat ke-6 saja, ya kan? Itu Allah sudah sebutkan 3 golongan manusia. Orang yang beriman, orang yang munafik, orang yang kafir. Kembali ke tadi, kenapa Al-Baqarah itu posisinya setelah Al-Fatihah? Ayat ke-6 sama ke-7 Al-Fatihah apa, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yang engkau waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa jalannya orang-orang yang disesatkan? Dalam tafsiran dikatakan adalah mereka Bani Israel. Orang-orang yang dimurkai siapa? Bukan. Orang-orang yang dimurkai itu yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Umat di zaman Nabi Isa, Nasrani. Yang disesatkan adalah Bani Israel. Makanya urutannya Al-Baqarah ada setelah Al-Fatihah. Karena di Al-Fatihah kita meminta doa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Di Al-Baqarah Allah jelaskan, ini loh gambaran orang-orang yang disesatkan seperti ini.
Baca baik-baik supaya kamu tidak jatuh ke dalam ketergelinciran mereka. Supaya kamu tidak jadi seperti mereka. Juz 1 saja itu hampir 120 ayat cuma Bani Israel tok yang dibahas. Nanti masuk ayat ke 124 baru diselipkan kisah Nabi Ibrahim. Selesai kisah Nabi Ibrahim, masuk penutupnya juz 1, kembali lagi ke Bani Israel. Jadi kenapa Al-Baqarah itu ada setelah Al-Fatihah? Allah ingin memperlihatkan ini orang-orang yang disesatkan. Kamu kan tadi minta di Al-Fatihah, jangan ikuti jalan orang-orang yang disesatkan. Ini saya berikan gambarnya, jangan kamu ikuti. Ali Imran, pembahasannya tentang siapa? Orang-orang yang dimurkai. Tentang kisah antara Nasrani Bani Najran yang datang berdiskusi dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika kita sudah bisa mentadaburi Al-Quran, Bu, mulai masuk ke dalam fase tadabur Al-Quran, itu enak kita bacanya. Kita bisa merelate, bisa mesangkut pautkan, mengkait-kaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan kehidupan. Ibu kalau lagi banyak ujian ekonomi, ujian keluarga, kalau kita sudah masuk kepada fase tadabbur Al-Quran, kita tahu ayat apa yang kita mau baca. Supaya apa? Hati kita kembali kokoh. Oh, ternyata ada umat terdahulu yang ujiannya lebih parah daripada saya. Misal, meminta keturunan kepada Allah. Sudah berdoa, berusaha, promil, tapi kok juga belum dikasih ya. Mulai pesimis. Mulai tidak yakin dengan doa-doanya. Manusiawi. Tapi baca Al-Quran, lihat kisah Nabi Zakaria, kuat lagi kita. Nabi Zakaria sampai beliau tua itu belum dikasihkan keturunan. Bahkan istrinya beliau alaihi salam itu sudah divonis mandul. Hal yang semustahil itu ketika Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Al-Imran. Langsung datang utusan malaikat memberikan pesan kepada Nabi Zakaria, engkau akan dikaruniai anak yang bernama Yahya. Nabi Zakaria tidak langsung percaya, kaget, takjub. Sama kayak kita langsung tiba-tiba ada orang antarkan uang 5M di depan mata. Tek, ini untuk kamu. Kaget enggak? Kaget. Atau tiba-tiba ada orang kasihkan kunci rumah. Ibu, ini kunci rumah buat ibu. Yang mana rumahnya? Itu yang saya tingkat 3. Kaget. Sama isi-isinya buat ibu. Masya Allah. Sama juga Nabi Zakaria mungkin posisinya begitu. Kaget. Langsung beliau bertanya, istri saya kan mandul. Kok bisa? Apa kata utusan malaikat tersebut? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kisah-kisah seperti ini ketika kita dapatkan dalam Al-Quran, kemudian kita hubungkan dengan keseharian kita, kita jadi Masya Allah. Sesuatu yang nampak mustahil di mata manusia, itu mudah bagi Allah untuk dikabulkan. Maka kenapa saya mesti pesimis? Kenapa saya mesti mulai ragu dengan Allah? Kenapa saya ragu doa saya tidak diijabah? Ini loh ada kasusnya. Ini manusia yang pernah hidup ini, bukan dongeng. Ini manusia yang pernah hidup ini. Itulah fungsinya ketika kita mulai mentadaburi Al-Quran.
Ali Imran, spill sedikit. Ali Imran itu kisahnya tentang orang-orang terdahulu dan juga kasus-kasus kejadian-kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tujuannya adalah untuk mengokohkan hati kita. Bagian kedua dari surah Al-Baqarah, juz 2, awal-awal, itu juga memberikan kisah tentang orang-orang terdahulu supaya hati kita, iman kita menjadi lebih kokoh. Bayangkan Bu, ada masyarakat keluar kampung, sama-sama berkerumunan keluar kampung. Kenapa mereka keluar kampung? Takut mati. Jangan-jangan nanti kalau kita tinggal di situ akan mati, tertimpa musibah. Ayo kita keluar supaya terhindar dari musibah tersebut. Tapi Allah berkehendak lain. Mereka ketika keluar berbondong-bondong, Allah langsung bilang, matilah kalian. Mati. Setelah mati, beberapa saat kemudian Allah bilang, hidup kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk mematikan dan menghidupkan manusia. Makanya saya langsung ketika baca ayat tersebut di Al-Baqarah, oh, berarti selama ini kasus mati suri itu ya benar. Mati suri Bu, bukan cuma timun yang suri, mati juga ada suri. Orang sudah mati, pas mau dikubur tiba-tiba hidup ulang. Jangan-jangan itu bukan ajalnya Ustadz, atau jangan-jangan dia punya tambahan kehidupan atau bagaimana? Tidak, itu semua atas kuasa Allah. Harusnya kita mengambil pelajaran dari situ. Oh, berarti Allah mudah saja ya menghidupkan dan mematikan manusia. Berarti saya ini nanti setelah mati akan dihidupkan kembali Allah sebagaimana Allah mudah menghidupkan orang ini. Berarti hari kiamat itu ada. Berarti pertanggungjawaban saya nanti akan dimintai semuanya ketika saya dibangkitkan kembali. Itu kita ambil pelajaran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita naik level sama-sama. Baca Qur'annya sekarang kita tadaburi. Entah itu lewat baca artinya dulu, atau beli buku ini ikut dibaca juga. Mulai sekarang kita rubah niat kita, tujuan kita ketika membaca Al-Quran, itu bisa memberikan satu pelajaran baru lagi dalam kehidupan. Setiap kali baca Al-Quran itu bisa dapat satu pelajaran baru. Jadi bukan lagi baca sekedar baca. Artinya pahala yang didapat double. Pahala bacanya double, kemudian pahala tadaburnya double. Orang-orang yang selalu mentadaburi ayat-ayat Allah itu mendapatkan tempat khusus. Mereka disebut dengan apa? Ulil albab. Ulil albab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari pertanyaan Allah tadi, engkau mau kemana? Kemudian masuk kepada fase kita memperbaiki bacaan Quran kita. Semoga itu semua mulai bisa kita praktekkan di keseharian kita. Karena mengingat sisa umur kita ya cuma hari ini. Bukan besok, bukan 2 tahun lagi, bukan 10 tahun lagi. Harapannya saat kita memperbaiki sisa umur kita, Allah akan memperbaiki pula kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga apa yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.